Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Matematika, channel yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Channel ini berisikan video pembelajaran matematika dan membantu pelajaran secara online. Semoga channel ini bermanfaat bagi anak bangsa. Silakan ditonton sampai habis video ini. Jangan lewatkan video ini karena berisikan materi yang sangat bermanfaat dalam pembelajaran matematika. Bersama Bapak Hidayatullah SPD yang selalu ceria menjelaskan pelajaran matematika. Silakan diklik, di-subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat bagi anak bangsa. Mari sama-sama kita berdoa sebelum mulai pelajaran. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan kurniakan aku kefahaman. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini Pak Guru akan menjelaskan matematika kelas 9. Oke, ada yang tahu apa materinya? Pak Guru, aku tahu Pak Guru, itu tentang fungsi kuadrat part 2. Betul Ananda. Bahwa kali ini Bapak akan menjelaskan lanjutan fungsi kuadrat part 2. Bapak akan menjelaskan tentang bagaimana menggambar grafik fungsi kuadrat. Tolong dilihat ya. Dalam menggambar grafik fungsi kuadrat dibutuhkan beberapa komponen grafik fungsi. Di antaranya adalah yang pertama, kita membutuhkan titik potong dengan sumbu X. Yang kedua, kita membutuhkan titik potong dengan sumbu Y. Dan yang ketiga, kita membutuhkan persamaan sumbu simetri. Kemudian kita membutuhkan titik puncak, dan yang kelima adalah titik-titik lainnya menggunakan tabel. Nah, misalkan Pak Guru ambil salah satu contoh. Diketahui fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat min 6x min 8. Pertanyaannya adalah tentukan A, titik potong dengan sumbu X. Yang B, titik potong dengan sumbu Y. Yang C, persamaan sumbu simetri. Yang D, kita menentukan koordinat titik puncak. Di sini adalah koordinat titik minimum. E, titik lainnya. Dan F, menggambar grafik fungsi kuadrat. Pertama-tama kita akan mencari titik potong dengan sumbu X. Tolong perhatikan gambar. Kurva yang warna merah ini adalah grafik fungsi kuadrat. Apabila grafik fungsi kuadrat yang warna merah ini memotong sumbu X, sumbu yang mendatar, maka komponen Y-nya 0. Jadi di sini misalkan titik potongnya X, 0, X1, 0. Berarti koordinat Y-nya 0. Nah, kita akan mencari bagaimana koordinat X-nya. Yuk kita lihat syarat grafik fungsi kuadrat memotong sumbu X, koordinat Y-nya 0. Coba lihat, perhatikan di gambar. Jadi X1, 0, maka koordinat Y-nya 0. Kita akan mencari X-nya. Contoh, jika fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat min 6x plus 8, memotong sumbu X. Misalkan ini adalah fungsi kuadratnya, maka fx-nya atau Y sama dengan 0. Yuk kita lihat bagaimana pembahasannya. Fx sama dengan x kuadrat min 6x tambah 8. Kita akan cari titik potongnya. Caranya adalah Y-nya 0. Y itu sama dengan fx. Maka fx ini kita ganti dengan 0. Sama dengan x kuadrat min 6x plus 8. Kemudian bagaimana kita ingin mencari X? Maka kita faktorisasi, faktorkan. Kita lihat ya, pemfaktorannya adalah 0 sama dengan dalam kurung X min 2 kali buka kurung X min 4. Ya, ini adalah pemfaktoran daripada X kuadrat min 6X plus 8. Pemfaktorannya adalah X min 2 kali X min 4. Kemudian kita akan mencari berapa nilai X-nya. Untuk yang pertama adalah X min 2 sama dengan 0. Yang kedua adalah X min 4 sama dengan 0.
Kita dapatkan X-nya adalah 2, X pertama, kemudian X yang berikutnya adalah 4. Maka kita dapatkan koordinatnya nak ya, yaitu 2,0 dan 4,0. Jadi di sini koordinatnya adalah 2,0. Coba lihat nih ya, di gambar. Kemudian di sini adalah 4,0. Kemudian bagaimana kita mencari titik potong dengan sumbu Y? Misalkan grafik fungsi kuadrat ini yang warna merah, itu akan memotong sumbu vertikal. Nah, sumbu vertikal itu adalah sumbu Y. Nah, di sini Bapak kasihkan titiknya, titik potongnya, yaitu 0, Y. Berarti koordinat X-nya 0. Kita cari koordinat Y. Nah, syarat grafik fungsi kuadrat memotong sumbu Y. Jadi ini fungsi kuadrat yang warna merah, nak ya. Memotong sumbu vertikal yaitu sumbu Y, itu koordinat X-nya harus 0. Contoh, jika fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat min 6x plus 8, memotong sumbu Y, memotong sumbu vertikal, maka koordinat X-nya harus 0. Nah, kita ganti, nak. Kita tulis dulu fungsi kuadratnya fx sama dengan x kuadrat min 6x plus 8. Karena X-nya 0, maka setiap yang variabel mengandung X kita ganti dengan 0, nak. Yuk kita cari. 0 kuadrat dikurang 6 kali 0 tambah 8. Kalau kita hitung, 0 kurang 0 tambah 8, hasilnya 8. Jadi fx ini sama dengan nilai y-nya. Maka koordinat titik potong sumbu y yang di sini, nah, itu 0, karena x-nya 0, y-nya kita dapatkan, yaitu 0,8. Dapatlah titik potong dengan sumbu y, koordinatnya 0,8. Nanti kita gambar di sini, ya. Kemudian berikutnya adalah bagaimana kita mencari persamaan sumbu simetri. Rumusnya adalah min B per 2A. Ini adalah rumusnya. Tolong dicatat ya di buku tulis, buku catatan. Nah, apa yang disebut dengan persamaan sumbu simetri? Pak Guru, aku tahu Pak Guru, persamaan sumbu simetri adalah persamaan garis yang membagi dua grafik menjadi dua bagian yang sama besar. Betul, Ananda. Nah, ini adalah contoh daripada garis atau sumbu simetri yang putus-putus warna merah. Kalau kita cermati, garis ini atau sumbu simetri ini akan membagi dua daerah parabola sebelah kiri dan parabola sebelah kanan. Jadi ini tengah-tengahnya, nak ya. Nah, kita ambil salah satu contoh. Contoh fungsi fx sama dengan x kuadrat min 6x plus 8. Kalau kita lihat koefisien x kuadratnya itu A-nya adalah 1. Pintar. Koefisien B-nya min 6. Ya. Ini adalah B-nya, koefisien X-nya adalah min 6. Sedangkan konstantanya atau bilangan tetapnya 8. Yuk kita menggunakan rumus untuk sumbu simetri, yaitu X sama dengan min B per 2A. Berarti B-nya adalah min 6. Maka min dalam kurung min 6. Ya, harus pakai dalam kurung ya, nak ya. Dibagi 2 kali A, koefisien X kuadrat, yaitu yang bagian depan, 1. Maka kalau kita hitung, min ketemu min 6 per 2, jadi X sama dengan 3. X sama dengan 3 ini adalah persamaan sumbu simetri. Ya, jadi kalau kita lihat garis yang putus-putus ini, itu namanya sumbu simetri, kita dapatkan X sama dengan 3. Kemudian kita akan mencari bagaimana koordinat titik puncak. Bisa titik minimum atau maksimum. Kalau dia grafiknya menghadap ke atas, maka terdapat titik terendah atau titik minimum. Ya. Tapi kalau dia menghadap ke bawah grafiknya, maka dia dapatkan titik maksimum atau titik tertinggi. Nah, untuk grafik pada gambar yang di depan, yang di layar, ini menghadap ke atas. Berarti memiliki titik terendah atau titik minimum. Lihat ya, kursor Pak Guru. Nah, untuk titik minimum, koordinatnya ada X, Y. X-nya adalah min B per 2A sama dengan sumbu simetri, nak ya. Sedangkan Y-nya adalah diskriminan. Diskriminan itu apa, Pak Guru? B kuadrat dikurang 4AC. Hasilnya, nak, kita bagi dengan min 4A. Yuk kita bahas sama-sama.
Koordinat titik puncak atau titik minimum atau maksimum jika grafik fungsi menghadap ke atas seperti gambar di layar, maka grafik tersebut memiliki titik terendah atau titik minimum. Contoh, fungsi fx sama dengan x kuadrat min 6x plus 8. Karena di sini x kuadrat positif, maka grafiknya terbuka ke atas. Kalau terbuka ke atas memiliki titik terendah atau titik minimum. Nah, di mana koefisien x kuadratnya A-nya 1, koefisien X-nya min 6, B-nya min 6, C-nya 8. Yuk kita cari koordinatnya untuk koordinat X dan koordinat Y. Sepertinya X-nya itu sama dengan sumbu simetri, yaitu tadi berapa? Di 3. Sedangkan Y-nya kita pakai rumus B kuadrat dikurang 4AC ini adalah dari diskriminan, kemudian dibagi dengan min 4A. Yuk kita masukkan angkanya B. Di sini B-nya Bapak lihat min 6, maka min 6 Pak Guru kuadratkan, Nak. Yuk, Bapak ngajarkan pelan-pelan. Min 4 kali A. A-nya adalah koefisien X kuadrat, yaitu A-nya 1. Min 4 kali 1. C-nya berapa? C-nya 8. Tinggal masukkan ke dalam rumus saja, Nak. Dibagi dengan min 4A. Min 4 A-nya 1. Kalau Pak Guru hitung adalah 36 kurang 32, yaitu 4. Dibagi di bawahnya min 4. Kalau Pak Guru hitung, Y-nya sama dengan min 1. Karena Pak Guru tanya, kesimpulan dari titik puncaknya berapa? Aku tahu Pak Guru, yaitu X, Y, 3, min 1. Betul Ananda. Yuk kita lihat. Maka titik minimumnya 3, min 1. Nah, kita sudah lengkap nih. Pertama, mencari titik potong, baik itu sumbu X maupun sumbu Y. Kemudian mencari sumbu simetri. Yang terakhir adalah mencari koordinat titik puncak. Itu bisa minimum dan maksimum. Nah, untuk menggambar yang lebih teliti, kita harus mencari titik-titik lainnya. Yuk kita lihat titik lainnya pada grafik fungsi kuadrat. Kita buat tabel. Ya, yang di atas adalah X-nya, boleh dari min 3, boleh daripada min 2, boleh. Nah, Pak Guru ambil min 3, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, masing-masing X ini kita masukkan ke fungsi contoh. Kalau X-nya min 3, apa artinya? Pak Guru, aku tahu Pak Guru. Kalau X sama dengan min 3-nya dimasukkan ke setiap variabel X. Jadi min 3 kuadrat, 9. Min 6 kali min 3 plus 18. Ditambah 8 ternyata hasilnya 35. Apa artinya nih, Nak? Min 3 adalah X-nya, Y-nya 35. Kita tulis koordinatnya. Min 3, 35. Kemudian yang X sama dengan min 2. Kita masukkan ke fungsi. Setiap variabel X kita ganti dengan min 2. Berarti min 2 kuadrat 4. Min 6 kali min 2 adalah 12. 4 tambah 12, 16. Tambah 8, 24. X-nya min 2 ya, Nak ya. Fx-nya atau nilainya 24. Maka kita buat kesimpulan titiknya adalah min 2,24. Dan berikutnya X-nya sama dengan min 1. Fx-nya sama dengan 15. Berarti ini adalah X-nya min 1, Y-nya 15. Kita tulis min 1,15. Kalau X-nya 0, kita masukkan, Nak ya. Setiap variabel X-nya 0. 0 kuadrat, 0. Dikurang 6 kali 0, 0. Tambah 8, dapatnya Y-nya 8. 0,8. Berikutnya X-nya sama dengan 1, Y-nya 3. X-nya 2, Y-nya 0. Sampai 6,8. Nah, ini kita tulis pada koordinat kartesius. Nah, inilah gambar grafik fungsi. Ini adalah komponen-komponen yang sangat penting adalah pertama, grafik yang warna merah ini, nah, namanya grafik fungsi kuadrat. Memotong sumbu X, sumbu yang mendatar, namanya sumbu X ini, di 2 titik. Titik yang pertama sebelah kiri yaitu 2,0 dan titik sebelah kanan ini Pak Guru kasih tanda adalah titiknya 4,0. Kemudian sumbu simetri yang tengah-tengah ini kita dapatkan X-nya sama dengan 3. Kemudian grafik yang warna merah ini, nah, ya, coba lihat nih grafik yang warna merah ini, yang melengkung ini, perhatikan. Kalau memotong di sumbu vertikal atau sumbu yang tegak, yang warna merah ini, itu kita dapatkan titik potongnya 0,8. Nah,
Kemudian titik terendah, ini titik terendah atau titik minimum dapatnya 3,-1. Ini adalah titik-titik yang sangat kita butuhkan di dalam menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, sekarang Pak Guru berikan beberapa latihan. Yuk ambil buku latihan, dicatat soalnya dan dikerjakan, kemudian diupload di Google Classroom ya nak ya. Yuk, latihan 1. Diketahui fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat min 4x plus 3. Pertanyaannya, tentukan A. Titik potong dengan sumbu X. B. Titik potong dengan sumbu Y. C. Persamaan sumbu simetri. D. Koordinat titik puncak. Di sini ada titik minimum. E. Titik lainnya kita buat tabel. Nah, ya. E. Grafik fungsi kuadrat. Ini adalah latihan 1. Sebaiknya kalian menggambar grafiknya di buku berpetak supaya rapi gambarnya. Nah, ya. Latihan 2. Diketahui fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat min 2x min 8. Pertanyaannya, tentukan A. Titik potong dengan sumbu X. B. Titik potong dengan sumbu Y. C. Persamaan sumbu simetri. D. Koordinat titik puncak, yaitu minimum. E. Titik lainnya. Dan F. Grafik fungsi kuadrat. Nah, silakan Ananda gambar grafiknya di buku berpetak supaya gambarnya lebih rapi, nak ya. Latihan 3. Diketahui fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat min 8x tambah 15. Tentukan titik potong dengan sumbu x. B. Titik potong dengan sumbu y. C. Persamaan sumbu simetri. D. Koordinat titik puncak. Dan di sini karena dia menghadap ke atas, titik minimum atau titik terendah. E. Titik-titik lainnya dengan membuat tabel. Kemudian yang F. Grafik fungsi kuadrat sebaiknya supaya lebih rapi, yaitu di buku berpetak. Oke, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan grafik fungsi kuadrat. Alhamdulillah semoga anak-anak diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam belajar matematika. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.